Ada satu hal yang membuat Hafsah takut adalah ketika trauma dari masa lalunya kembali hadir. Hafsah benar-benar takut karena sampai saat ini adegan pelecehan itu masih terekam jelas dalam ingatannya. Namun sekarang bukan hanya itu saja yang Hafsah takutkan, dia sekarang takut pada Arkana. Takut pada suaminya sendiri. Bagaimana tidak takut jika ia tiba-tiba saja membawa kedua anaknya kabur? Entah semurka apa Arkana jika bertemu dengannya. Dan sialnya apa yang ditakuti Hafsah terjadi. Tepat di jarak 5 meter darinya sekarang ini pria yang ia hindari sudah ada di hadapannya. Sial, baru saja sehari ia membawa kedua anaknya kabur, kenapa dengan mudahnya Arkana bisa mengetahui keberadaannya? Ia ceroboh, walaupun memakai masker tetap saja Arkana dapat mengenalinya, apalagi mengenali kedua anaknya. Padahal tanpa Hafsah ketahui Arkana mengetahui mereka bertiga sejak masuk ke dalam restoran dan ia menyadari jika mereka adalah istri dan kedua anaknya saat mereka bertiga membukakan masker ketika makan. Sudah saya bilang kamu tidak akan pernah bisa bersembunyi dari saya, Hafsah. Hafsah menelan ludahnya kasar, mendengar suaranya pun membuat tubuhnya sudah ketakutan. Tanpa membuang waktu lagi, Hafsah memasukkan kedua anaknya ke dalam taksi. Mengetahui Hafsah akan kabur membuat kedua mata Arkana membola. Arkana berlari dengan cepat, tapi sialnya saat ia menarik tangan Hafsah, istri dan kedua anaknya sudah masuk ke dalam taksi tersebut. "Pak, jalankan mobilnya sekarang!" teriak Hafsah dengan panik. "Oh, Hafsah, buka!" teriak Arkana penuh amarah. Arkana mengedor kaca jendela mobil yang tertutup rapat. Dia kembali berteriak menyuruh Hafsah dan kedua anaknya itu untuk turun sekarang juga. Di dalam mobil tubuh Atsril dan Hazril bergetar ketakutan melihat wajah ayahnya di jendela yang terlihat marah. "Bunda, sebaiknya kita turun, ayah sudah marah saat ini. Jika tidak menuruti perkataannya kita akan dipukuli nanti," ucap Hazril dibalas anggukan dari Atsril. Bukan Hazril yang merasakan pukulan dari ayahnya itu, tapi abangnya. Ia pernah melihat Atsril pernah membantah dan berakhir abangnya dipukul oleh ayahnya tanpa henti. Saat itu ia hanya bisa bersembunyi di kolong meja sambil memejamkan kedua matanya dan menutup telinganya mendengar sabuk yang dilayangkan pada abangnya yang terus-menerus terdengar di telinganya. "Tenanglah sayang, semua akan baik-baik saja," bisik Hafsah meneluk erat tubuh kedua anaknya. Dia menatap wajah Arkana yang begitu dekat dengannya dan hanya kaca jendela saja yang memisahkan mereka berdua. Ada kekecewaan di mata Hafsah saat menatap suaminya itu. Melihat reaksi kedua anaknya ia sangat tahu mereka berdua ketakutan saat ini. Bagaimana ia bisa turun dan kembali ke kediaman Ravindra saat melihat sepertinya sikap temperamen Arkana masih belum terkontrol. Taksi yang mereka bertiga tumpangi maju membuat Arkana panik dan mencoba untuk mengejar, namun sialnya taksi tersebut sangat cepat melaju hingga ia tertinggal di belakang. "Sialan!" umpat Arkan meremas rambutnya. Dia ingin mengejar namun mobilnya berada jauh dari tempatnya berada. Arkana tahu keberadaan Hafsah karena ponsel Hafsah aktif dan ia dengan mudahnya bisa melacak keberadaan istrinya itu. Padahal ini kesempatannya untuk membawa mereka bertiga kembali ke rumahnya. Bodoh. Arkana terus menyalahkan dirinya sendiri. Jika ia langsung menangkap mereka, mungkin saja ia bisa membawa mereka kembali ke rumahnya dan menjalankan kehidupan keluarga seperti biasa. Helaan napas Arkana keluarkan dengan kasar, dia menatap langit yang begitu cerah hari ini tidak seperti hatinya yang nampak suram. Suara langkah kaki yang mendekat mulai terdengar membuat Arkana membalikkan badannya. "Tuan Arkana," panggil Farhan dengan napas terengah-engah. "Sudah saya katakan Anda harus beristirahat hari ini, tetapi kenapa Anda keras kepala dan tanpa henti mencari keberadaan Nyonya Hafsah, dan kedua anak Anda?" Jalan yang Arkana injaki perlahan tidak bisa ia injak. Arkana terjatuh namun dengan sigap Farhan menangkap tubuhnya. "Astaga, Anda benar-benar keras kepala Tuan." Farhan mengangkat tubuh besar bosnya ini ke atas punggungnya.
Ini pertama kalinya setelah 5 tahun kepergian Hanum, Arkana menunjukkan sisi lain karena sekarang ini ia merasakan kehilangan lagi. Tuan, saya sangat tahu karakter Nyonya Hafsah. Dia tidak ada niat untuk menjatuhkan Tuan dari Azril dan Hazril. Nyonya Hafsah hanya membawa mereka pergi sebentar supaya Tuan sadar diri seberapa pentingnya mereka dalam hidup Anda, dan juga Nyonya Hafsah ingin Anda menghilangkan sikap temperamen Anda yang suatu saat nanti bisa saja menghancurkan kedua anak Anda terutama Anda sendiri, ucap Farhan panjang lebar. Arkana hanya diam dengan tubuhnya yang saat ini begitu lemah. Untuk bernapas pun rasanya ia kesulitan. Arkana benar-benar terluka. Bukan luka fisik yang ia dapatkan tapi luka batin. Kehilangan Hanum membuat Arkana seperti pria iblis, dia membenci semua orang terutama kedua anaknya. Namun sekarang Arkana sadar, dia sadar jika semua manusia akan mati. Hanum sudah ditakdirkan untuk mati oleh Allah. Anaknya tidak pernah salah akan kematian Hanumnya, justru pria iblis seperti dirinya yang salah. Arkana menyesal. Ingin sekali dirinya meminta maaf untuk yang kedua kalinya pada kedua anak yang tak berdosa itu. Saya tadi melihat Hafsah dan kedua anak saya. Langkah kaki Farhan berhenti. Dia menatap wajah Arkana yang berada di atasnya. Seharusnya saya langsung meminta maaf tapi entah kenapa tiba-tiba emosi saya muncul. Saya tidak tahu Farhan, apa yang sebenarnya terjadi dengan saya. Saya ingin mereka kembali ke rumah, tapi apakah bisa karena yang tadi kamu katakan, saya belum bisa mengontrol emosi saya ini. Di tempat lain Hafsah bisa menghela napas lega karena untuk yang kedua kalinya ia selamat dari Arkana. Kenapa Mas Arkana bisa mengetahui keberadaanku dan kedua anaknya? Tanyanya sampai akhirnya dia menatap ponsel yang ia ambil dari saku gamisnya. Lokasi di ponselnya ternyata aktif dengan segera ia mematikan lokasinya. Ceroboh. Pantas saja Arkana dengan mudah menemukan keberadaannya. Nona saya harus mengantarkan kalian kemana? Pergi ke Jalan Mall Jakarta, Pak. Sang supir mengangguk sebagai jawaban lalu membalikan mobilnya ke arah kiri. 10 menit kemudian Hafsah dan kedua anaknya turun. Ia memberikan uang pada sang supir setelah itu menyeberangi jalan. Mereka sekarang berada di Mall Jakarta. Walaupun hampir tertangkap oleh Arkana beberapa menit lalu tak membuat Hafsah mengurungkan keputusannya untuk membeli peralatan rumah. Terlebih dahulu Hafsah membawa kedua anaknya masuk ke tempat pakaian anak-anak. Mereka berdua harus mengganti pakaian agar jika sewaktu-waktu pengawal yang ditugaskan oleh Arkana dan juga Arkana sendiri tidak langsung menemukannya di tempat ini. Dan ia pun harus mengganti pakaiannya karena kan beberapa menit lalu Arkana juga sudah melihatnya. Bunda kenapa kita harus beli baju? Tanya Hazril kebingungan. Gak apa-apa, ini pertama kalinya Bunda belikan kalian baju. Masih ingat hadiah yang akan Bunda kasih karena kalian sudah mandi pagi. Inilah hadiahnya, kalian bisa bebas membeli baju yang kalian inginkan. Sekalian jika kalian sudah memilih baju, kalian harus ganti baju yang sekarang kalian pakai. Hafsah tidak akan rugi karena uang yang ia pegang saat ini adalah pemberian Arkana. Kedua mata anak kembar itu berbinar. Mereka dengan antusias menarik tangan bundanya. 5 menit kemudian entah kenapa baik Azril dan Hazril tidak ada satu pun yang memilih baju yang ia yakini semua pakaian di sini sangatlah bagus. Apakah kedua anaknya ini merasa takut mereka memilih baju yang mahal? Sudah Bunda katakan, kalian pilih baju yang mau kalian beli di sini, jangan khawatir soal uang. Sekarang ini Bunda punya banyak uang, bisiknya di akhir kalimat. Azril menuliskan sesuatu di notebooknya lalu memperlihatkan pada bundanya. Bukan itu Bunda, kita berdua ingin Bunda yang memilihkan bajunya. Hafsah mengangguk sambil tertawa kecil, dia tidak kepikiran sampai ke sana. Ternyata pikiran kedua anaknya ini sama. Benar kata orang anak kembar itu seakan-akan mempunyai ikatan batin. Kalau gitu baiklah, biar Bunda yang memilihkan baju untuk kalian.
Hafsah mulai serius memilih baju untuk Atsril terlebih dahulu. Tatapannya begitu serius melihat baju-baju yang berjejer rapi di hadapannya. Seharusnya ada seseorang yang membantunya, seperti penjaga toko untuk memilih apa yang ia inginkan. Tapi sepertinya toko yang mereka injak tengah ramai oleh pembeli. Atsril sangat suka dengan warna biru langit sampai-sampai di dalam lemari pakaiannya ada banyak baju dengan warna yang sama. Sebaliknya aku tidak membeli baju dengan warna biru karena baju warna tersebut sudah banyak. Hafsah terus berjalan sambil memegang satu persatu baju anak untuk laki-laki yang berjejer rapi, sampai pandangannya jatuh menatap satu baju anak-anak berwarna hitam yang mencolok di toko ini sampai-sampai baju itu diletakkan sangat spesial beda dengan baju anak-anak biasanya. Masya Allah, pas banget. Bunda menemukan baju yang sangat cocok untuk kamu, El. Hafsah berniat akan mengambil baju anak-anak yang berada tak jauh darinya. Tangannya sudah mengambil baju berwarna hitam tersebut namun ternyata bersamaan orang di sampingnya juga menarik baju yang akan ia ambil. Ia seketika membalikkan badannya ke kiri di mana seorang wanita dengan pakaian seksi hingga memperlihatkan lekuk tubuhnya itu tengah menatapnya tajam. Lepaskan tangan Anda dari baju mahal yang akan saya beli. Apa-apaan wanita ini sudah jelas ia yang duluan mengambilnya. Maaf Nona, tapi saya yang terlebih dahulu mengambilnya, ujar Hafsah berusaha sabar. Benar, Bunda Lil yang lebih dulu ambil, ucap anak perempuan yang masih memakai masker hitam di wajahnya itu, dibalas anggukan dari Atsril. Cek, apakah Anda tidak tahu berapa mahalnya baju ini? Baju ini harganya 8 juta, lihatlah merek bajunya adalah Versace. Hah, mana mungkin wanita seperti Anda tahu merek baju mahal dan hanya asal ambil saja. 8 juta. Mendengar harga satu baju anak yang sempat ia pegang seharga gajiannya selama 2 bulan saat ia kerja magang untuk membiayai kuliahnya membuat wajahnya pucat pasi. Gila. Memang ada harga baju anak seharga 8 juta. Apakah wanita cantik dengan penampilan yang sangat mencolok ini berbohong padanya? Ya Tuhan, Nona Fiona betapa beruntung saya melihat Anda mengunjungi toko saya. Perkenalkan nama saya Salma pemilik toko baju ini, ucap sang pemilik toko menunduk sopan. Hafsah yang melihatnya pun tercengang. Apakah ada masalah Nyonya Fiona? Tanya Salma menatap Hafsah. Tidak ada, hanya saja wanita di hadapan saya ini merebut baju yang akan saya beli. Tapi sudahlah saya sudah mendapatkan baju yang akan saya kasih ke anak dari calon suami saya nanti, sepertinya baju ini akan pas di tubuhnya nanti. Ini baju merek Versace, Anda sangat beruntung karena hanya itu satu baju yang hanya ada di toko kami saja. Penjaga, teriak Salma. Penjaga toko dengan pakaian hitam putih itu segera berlari menuju bos mereka. Tolong kalian carikan baju anak-anak yang ingin dibeli oleh Nona Fiona. Baik bos. Nona Fiona, apakah ada lagi baju yang akan Anda beli? Tanya sang penjaga toko dengan sopan. Bukan hanya satu saja penjaga yang datang tetapi 5 penjaga. Apakah wanita ini ratu sampai diperlakukan seperti itu padahal masih banyak orang yang akan membeli baju di toko ini contohnya dirinya. Hafsah tak tahu tentang wanita angkuh ini, tapi yang pasti sepertinya dia adalah seorang artis karena di sekitarnya saat ini ada begitu banyak kamera di mana-mana. Dalam sekali lihat pun Hafsah sudah tahu jika wanita ini adalah wanita arogan, sombong dan begitu merendahkan orang-orang. Tapi tunggu. Kenapa tatapan semua orang begitu mengagumi wanita ini sampai-sampai telinganya mendengar berbagai pujian di sisi kiri dan juga kanannya? Sepertinya wajah Bak Dewi dari wanita itu sudah menyihir semua orang. Memang betul kecantikan di wajah dapat membuat manusia terpesona padanya tak peduli akan sifatnya. Itulah manusia zaman sekarang. Real, sebaiknya kita cari toko lain. Buat apa beli baju di toko seperti ini jika pelayanannya pun hanya melayani orang yang memiliki kasta tinggi. Saking kesalnya Hafsah berkata seperti itu. Kedua anaknya dengan patuh mengangguk dan memegangi tangan bundanya itu.
Sebelum pergi Azriel dan Hazriel menatap tak suka pada wanita yang telah merendahkan bunda mereka. Fiona yang sadar kedua anak dari wanita miskin yang sempat berdebat dengannya menatapnya dengan tajam balas melototi mereka. Hazriel seketika menjadi kesal lalu diam-diam memberikan jari tengah pada wanita itu, diikuti oleh Azriel yang tidak tahu apa makna jari tengah. Mereka berdua sudah diajarkan oleh paman mereka yaitu Arthur, jika ada orang yang membuat mereka kesal berikan jari tengah saja. Dan wanita yang merendahkan bunda mereka sangat pantas mendapatkan jari tengah, bukan begitu? Cek. Siapa kedua anak itu? Jika saya bertemu dengan mereka awas saja akan saya kasih pelajaran. Fiona tidak tahu saja kedua anak yang membuatnya kesal adalah keturunan dari Arkana Ravindra Maheswara dan Hanum. Dia tidak mengenali mereka karena memakai masker walaupun tidak memakai masker sekalipun Fiona tidak akan tahu, karena dia belum mengetahui wajah dari kedua anak Arkana. Jangan lupakan Arkana sangat menutupi kedua anaknya itu dari publik sampai-sampai foto kedua anaknya pun tidak pernah muncul. Kedua mata Arkana terbuka seketika. Dia menatap ke sekelilingnya dan ia menyadari jika sekarang ini ia bukan berada di kamarnya ataupun ruang kerjanya. Syukurlah Anda sudah sadar, Tuan. Kenapa saya bisa ada di rumah sakit? Sekarang Arkana menyadari jika dia berada di rumah sakit karena di hadapannya ada Dr. Samuel. Tuan pingsan dan Farhan membawa Anda datang ke rumah sakit, mungkin karena panik tak biasanya Anda tak sadarkan diri sejak tadi pagi. Arkana meremas keningnya, sejak kemarin ia tidak bisa tenang dan terus memikirkan keadaan Hafsah dan kedua anaknya. Mungkin ini penyebab kepalanya sakit karena banyak pikiran. Tuan saya sudah membawa psikiater untuk mengobati mental Anda. Samuel sudah saya bilang, saya tidak gila. Saya juga pernah bilang emosi Tuan bermasalah. Otak kamu yang bermasalah Dr. Samuel, ujar Fiona yang entah dari mana wanita rubah itu tiba-tiba datang dan duduk dekat berangkar Arkana. Kenapa kamu bisa datang ke sini? Desis Arkana menatap penuh amarah pada wanita di sampingnya ini. Kedatangan Fiona membuat pikirannya semakin stres. Ia ingin sekali melampiaskan amarahnya ini dengan memukul Fiona namun untuk saat ini emosinya bisa ia tahan, karena Fiona tidak melakukan hal yang membuatnya murka. Aku datang ke rumah sakit karena ingin menjenguk ayahku yang sakit dan tiba-tiba berpapasan dengan sekretarismu dan dia mengatakan jika kamu dirawat di ruangan ini. Farhan, gumam Arkana menggeram menahan kekesalan pada ajudan sekaligus sekretarisnya yang sekarang entah berada di mana. Saya sudah menyiapkan jadwal untuk Anda konsultasi tiap minggu ke psikiater Tuan, dan Anda tidak boleh menolak. Tidak perlu, biar saya yang membantu Mas Arkana untuk bisa menahan emosinya ini. Maaf. Sebenarnya Anda siapanya Tuan saya? Samuel sudah sangat lama menjadi dokter pribadi Arkana dan ia baru menyadari ternyata tuannya ini bisa dekat dengan wanita lain selain Hanum dan Hafsah. Saya calon istri dari Mas Arkana. Kamu Dokter Samuel, kan? Saya tahu kamu dokter pribadinya. Sudah jelas Fiona tahu karena dia sudah mencari siapa saja orang yang dekat dengan Arkana selama ini. Satu hal yang Fiona belum ketahui adalah Arkana sudah memiliki wanita lain, lebih tepatnya istri kedua. Sejak Hanum meninggal dunia, saat itu Fiona sudah kalah start dengan wanita biasa yang bernama Hafsah. Jangan mimpi sialan. Teriak Arkana menatap jijik wanita di hadapannya. Sudah ia katakan ia lebih baik mati daripada menikah dengan wanita rubah ini. Membayangkan Fiona menjadi istri ketiganya membuatnya jijik. Bukannya terluka dengan perkataan Arkana, Fiona malah tertawa. Mas aku mau tanya. Kenapa kamu bisa memperkerjakan babysitter untuk kedua anakmu? Deh. Jantung Arkana berdetak kencang, Fiona sampai sejauh ini menggali informasi tentangnya selama ia tinggal di Indonesia ternyata. Setelah merubah ekspresinya dengan sekejap mata, Arkana menatap sinis Fiona. Hei wanita jalang sepertinya kamu mendapatkan semua informasi pribadi saya dapat dari Zames, kan?
Fiona tidak menjawab, hanya tersenyum sebagai jawaban. Cek. Ternyata kamu tidak pernah berubah, Fiona. Kamu menginginkan cara termudah dengan tubuhmu hanya karena ingin mengetahui informasi tentang saya. Tubuhku hanya untuk kamu, Mas, tidak untuk pria lain. Arcana ingin sekali tertawa keras mendengar perkataan dari wanita di hadapannya ini. Zames adalah pria yang sangat menyukai tubuh seksi sepertimu. Kamu meminta dia mencarikan informasi orang yang selama ini berada di dekat saya sampai babysitter kedua anak saya pun kamu ketahui. Zames tidak menginginkan uang, malah dia menginginkan tubuh seorang wanita yang dia bantu. Cih. Entah berapa kali kamu melakukan itu bersamanya, dan jangan harap wanita menjijikan sepertimu menjadi bagian dari keluarga saya. Mas cemburu. Goda Fiona menggigit bibirnya, memasang wajah menggoda, namun bukannya terpesona. Arcana merasakan jijik sampai mual. Samuel, singkirkan wanita jalang ini dari hadapan saya sekarang. Saya bisa saja menendang wanita ini, Tuan, tapi turuti perkataan saya agar Tuan pergi konsultasi ke psikiater teman saya. Bagaimana? Tawar pria yang memakai alma mater dokter itu mencari kesempatan di saat seperti ini. Samuel ingin yang terbaik demi tuannya ini. Iya. Saya akan pergi ke psikiater yang kamu inginkan, Samuel. Cepat bawa wanita jalang ini pergi. Tubuh Arcana hari ini sangat lemah, ia tidak bisa mengusir Fiona dan Samuel saja yang bisa. Untuk beberapa menit ia ingin beristirahat, setelah itu ia akan kembali mencari keberadaan Hafsah dan kedua anaknya. Samuel mengangguk lalu menarik tangan Fiona untuk keluar dari ruangan di mana tuannya dirawat. Lepas! Teriak Fiona memberontak. Wanita gila, sebaiknya Anda pergi ke rumah sakit jiwa sana. Kedua mata Fiona melotot seketika. Sialan kamu, Samuel. Jangan panggil nama saya wanita gila. Samuel menutup pintu rapat-rapat ruangan di mana tuannya dirawat. Dia menghela napas karena akhirnya telah selesai menyingkirkan Fiona dari hadapan tuannya. Pantas saja Tuan Arcana sangat membenci wanita itu, dia pantas untuk dibenci. Dia benar-benar menjijikan. Wajah Fiona memang sangat cantik dan seperti pemeran protagonis jika di film-film, tapi melihat karakternya tadi membuat Samuel menjadi jijik. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.